Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi baiti wa ashabihi ajma'in. Bismillah mu'alif Sayyidina Ahmad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Hadis ini di malam keberapa ini? Malam 23 ya? Wah, ini malam 23 sekalian maleman. Di hadis ke-56. Ida ateta are kalian negani sira madja'aka enggon turu sira fa tawadda mongko wudu sira wudu aka kaya kelawan kaya wudu sira li sholati krana salat. Jadi dianjurkan di dalam hadis ini kalau panjenengan mau tidur ya itu disunahkan untuk berwudu seperti wudunya ketika panjenengan sholat. Sumat toji mongko kari-kari apa toji apa artinya apa artinya ala sikika ing ating sisih awak sira al aimana lamun arah tengen apa ya ngelayehne ya nggak digolekne artinya sumakul mongko ngucap sira Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ketika panjenengan sudah ngelayehne turu ngelayehne pokoknya sampe nanti turu ngono ya. Berbahan wis miring kaya orang meninggal gitulah ya. Kalau saya biasanya turu supaya ngantuk moro turu kan. Ini beda Kanjeng Nabi ini berbeda. Jadi memang diatur bagaimana tidur yang baik. Karena tidur itu sesungguhnya kita belajar mati. Nah, kalau panjenengan tidur itu sebenarnya belajar mati. Kalau banyak tidur berarti wis kepingin mati. Ya ndak rek ngantuk ya turu. Nah, ketika sudah siap tidur itu panjenengan berdoa Allahumma Gusti Allah aslamtu masrahaken ingsun waji ilaika ing panjenengan gitu ya wis. Wa fawattu lan masrahaken ingsun amri ilaika ing perintah ingsun ilaika maring sira alja'tu lan ngungseaken ingsun dhahri ilaika ing geger ingsun ilaika maring sira rokbatan karena demen warahbatan karena wedi ilaika maring Tuhan la malja ora ana nggon ngungsi iku apa ya wala manja lan iku utawi nggon selamat mingka saking kita ila angin ilaika maring sira Allahumma amantu Allahumma Gusti Allah amantu iman ingsun bi kitab ya kalam kitab panjenengan alladzi kang anzal nurungaken Tuhan wa nabi kang nabi ira alladzi kang arsalta ngutus Tuhan ing nabi. Jadi memang tidur itu tidak hanya sebatas tidur. Harus tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu tidak hanya ngantuk terus tidur 3 jam tanpa terganggu, tidak hanya itu. Tapi sebenarnya tidur itu harus disiapkan dengan baik. Karena bisa jadi ketika kita tidur itu nggak bangun lagi. Maka panjenengan kalau bangun tidur itu kan doanya apa? Alhamdulillah
Apa? Ini banter aku. Alhamdulillah. Pokoknya ini, gue ditinggal nih. Kayak era penandung gue kabeh iki. Intine ahyana ba'dama amatana wa alaihin nusur. Intine ya Allah, muji kepada Allah dihidupkan kembali dari kematian. Nah, jadi sama aja main-main loh tidur itu, serius. Jadi tidur itu kalau gak bangun lagi ya sudah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bablas sudah itu. Maka kalau saya senang lihat dengerin Gus Baha itu kan kalau membahas tidur itu luar biasa itu. Doanya banyak sekali sebelum benar-benar tidur itu. Harus wudu dulu, harus berdoa dulu dan seterusnya itu karena memang di dalam hasanah keislaman ya. Hasanah keislaman itu kalau panjenengan mau mencari sampean mendalami di situ. Banyak mimpi di dalam tidur itu menjadi sebuah rujukan hukum. Menentukan sesuatu itu banyak diambil dari hasil mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dijadikan sebuah rujukan hukum atau menentukan sesuatu gitu ya. Misalnya jenengan mau nikah atau mau memutuskan sesuatu, setelah itu sholat istikharah, tidur, di mimpi tidur itu menjadi sebuah jawaban. Mengapa itu menjadi penting mimpi itu di dalam tidur itu? Mengapa? Karena orang tidur itu tidak pernah memikirkan dunia ini. Maka mimpi itu dianggap sesuatu yang murni, yaitu adalah kebenaran. Kalau tidurnya berkualitas. Kalau tidurnya disiapkan dengan baik. Wudhu dulu, doa dulu. Misalkan sholat dulu, misalnya sholat malam, setelah itu doa, membaca Quran. Kayaknya gak sudah dulu ya akhirnya. Baca Quran dan seterusnya lah. Siapkan dengan baik, maka mimpi yang ada di dalam tidurmu itu adalah mimpi yang hakiki. Mimpi yang benar yang berasal dari Allah. Mengapa? Karena orang yang tidurnya benar itu tidak mungkin akan tergoda oleh setan. Kalau tidurnya benar. Saya mencari nanti beberapa referensi, beberapa sejarah orang-orang yang ahli tasawuf. Itu banyak sekali yang mengambil dari mimpi itu, tabir itu. Ya, mimpi itu. Tapi bukan berarti terus mimpi sampean ramal terus metu ongkone, enggak. Itu enggak begitu, tapi mimpi yang sesungguhnya. Itu primbon jenenge rek. Itu ya. Mimpi yang sesungguhnya. Sampean saya kira juga pernah sering mimpi kan? Atau mimpinya sampean itu hanya sering dikejar-kejar setan itu. Lawari capek sampai ke gunung bangun itu. Ya Allah gitu ya. Ya karena belum berkualitas tidurnya itu. Kalau berkualitas tidurnya itu ketemu siapa gitu ya. Ketemu ulama siapa, ketemu kiai siapa. Ini karena di situ kan raga kita ini sedang berhenti. Raga ini loh. Yang di situ bergerak itu kan jiwa, ruh panjenengan yang berkeliaran itu. Maka kalau tidurnya benar, maka sampean akan bisa jadi ketemu siapa. Ada beberapa sejarah ya itu. Misalkan saya membaca sirah-sirah para wali itu, pengen belajar alfiyah misalkan. Itu di makamnya siapa, di situ melakukan tirakat. Setelah itu sampai ketemu ahli alfiyahnya dan sebagainya. Hanya beberapa hari sudah hafal misalkan. Nah ini kan tidak nalar sebenarnya. Tapi kalau itu ruhnya yang bekerja itu sangat mungkin. Misalnya sampai kepingin ketemu siapa misalnya itu. Apakah mungkin orang yang hidup ini bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau saya main dalam kondisi hidup ini nggak akan mungkin bisa. Tapi ketika dalam ruh itu yang bertemu sangat mungkin. Sampean kan tahu nih ceritanya wali-wali itu kan. Bisa rapat di mana bersama, rapat di mana itu.
Saya kira kok kalau kita mau logika yang sederhana, bisa jadi tidak raganya yang ketemu, tapi ruhnya yang ketemu. Nah ini monggo nanti pembahasan di kitab Ar-Ruh ya, itu yang banyak dibicarakan saya kira. Nah, maka saya kira ketika kita tidur, kita buat tidur yang berkualitas. Tidak hanya ngantuk langsung tidur itu dinamakan berkualitas, tidak, tapi siapkan betul tidur itu. Anggap tidur itu mau mati lah gitu. Ngeri tapi ya. Tidur kayak mati ya, turu ya Allah, doa. Jadi andaikan betul-betul meninggal itu sudah siap kita. Dalam keadaan suci karena berwudu. Ini tentang persiapan tidur. Nanti kalau sudah mau tidur coba dipraktekkan itu. Kira-kira sampai nanti dikejar siapa atau ketemu siapa itu. Kalau masih dikejar dikejar hitam besar biasanya gitu kan ya. Lari sampean sembunyi-sembunyi gitu kan. Ya itu masih tidurnya apa itu ya, belum berkualitasnya. Idza aradallah ari kalane daken sapa Allah bi abdin kelawan kaula khairan ing kebagusan ja'ala mongko ndadekaken ginahu ing sugih abdun fi nafsihi ing dalem atine abdun wa tuqahu takwone abdun fi qalbi ing dalem atine abdun wa idza aradan arikane apa sih arada ya wa idza aradan arikalane apa ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bi abdin kelawan kaula syaron ing Allah ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah faqrahu ing fakire abdun baina antarane ainaihi ing ngarepe abdun atau moto lorone abdun. Jadi kalau Allah mengersakne, Allah itu mengersakne kaula itu apik, maka akan menjadikan hati yang baik. Hati yang bagus, hati yang bisa dikatakan sugih atau hati yang lapang. Tapi dan dijadikan hati yang takwa. Jadi hati yang betul-betul takut kepada Allah dan menjauhi dari penyakit-penyakit qalbu, penyakit-penyakit hati. Akan tetapi kalau Allah itu mengersaknya hamba itu tidak baik, maka menjadikan hatinya itu fakrohu atau fakir itu. Maka kita harus bisa melihat sebenarnya kita termasuk manusia yang dijadikan manusia atau hamba yang terbaik atau hamba yang tidak baik. Apa ukurannya ya hati panjenengan, hati kita semua kita lihat apakah hati ini betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak. Kalau sudah ngomong kolbu berarti di sini tidak hanya berbicara rutinitas dohir, tapi sudah berbicara lebih dalam daripada itu, yaitu adalah kolbu, hati. Kalau hanya rutinitas dohir, panjenengan sholat, panjenengan baca Quran yang kelihatan itu saya kira tidak itu yang dimaksud, tapi adalah hati ini apakah betul-betul takut kepada Allah atau betul-betul selalu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ini saya kira penting untuk kita lihat hati kita ini. Idza arada arikalane ngarepaken sapa Allah, ngersakaken sapa Allah bi abdin kelawan kaula khairan ing kebagusan faqahahu mongko mahamaken ing abdun fitini ing dalem agama. Nah, jadi kalau Allah itu menghendaki hamba ini itu kebaikan, maka hamba itu akan diberikan pemahaman tentang agama, tentang ad-din, tentang ajaran-ajaran agama. Kalau ajaran agama saya kira banyak. Bagaimana dia mampu memahami tentang syariah, bagaimana dia memahami tentang akidah, bagaimana dia memahami tentang fikih, bagaimana memahami tentang ilmu tafsir dan seterusnya saya kira.
Maka kalau orang itu diberikan kemudahan pemahaman tentang din, berarti Allah sedang ngersakne hamba itu di dalam kebaikan. Nah, ini harus kita lihat ya. Wa zahadahu lan ngage lan apa endang-endang ya apa bahasane sini. Wa zahadahu lan ngage-age ngendang-endang apa rek? Menyegerakan sebab itu fit dunya ing dalam dunya basarahu lan ngatone apa iki? Ngelihat ya, ngetokno ing abdun uyubahu ing pira-pira celane abdun. Jadi kalau Allah ngersakne kaula itu dalam kebaikan, maka Allah itu akan Allah itu akan memberikan informasi atau memberikan kesadaran kepada manusia itu tentang kejelekannya. Nah, karena banyak orang dia melakukan kejelekan, melakukan dosa tapi tidak pernah merasa dosa. Itu berarti tidak dikersakne hamba itu melakukan atau hamba yang baik. Tapi kalau Allah memberikan satu petunjuk tentang panjenengan ketika melakukan ketidakbaikan, melakukan dosa terus sampean sadar, berarti Allah ngersakne panjenengan melakukan menjadi hamba yang baik. Nah, ini panjenengan yang mampu untuk ngerayai awake dhewe, apakah termasuk yang mana. Nah, ini saya kira penting untuk difikirkan kita semua. Kalau Allah menginginkan hambanya baik, berarti Allah itu akan lebih gampang memberikan kesadaran kepada manusia itu tentang kejelekan-kejelekan yang sedang dilakukan. Karena hari ini banyak orang yang melakukan ketidakbaikan, dosa, tapi dia tidak pernah merasa dirinya melakukan dosa. Misalkan korupsi 271 triliun misalkan itu. Bisa jadi dia merasa tidak berdosa itu. Bisa jadi loh ya, tapi saya nggak tahu. Piro dosa mono ya, gak sembayangnya ya. Itu hanya satu bagian. Atau maksud saya itu yang iku sing konangan. Apa konangan rek bahasa sana iku? Yang ketahuan. Yang ketahuan itu dari satu bidang itu 271 triliun. Bisa jadi ada yang lebih daripada itu. Nah, tinggal mau terbongkar atau tidak. Pertanyaannya, dari 271 itu siapa yang menikmati itu? Nah, ini menarik saya kira untuk dibahas ini nanti, ya. Siapa yang menikmati 271 ini? Triliun lho, Rek. Sampe nek gawe nol niku akeh lho sana niku. 271 itu pirang juta itu. Nolnya banyak itu sana itu. Iku lek gawe nuku cilok kono paling ya wis Aku membayangkan andaikan orang-orang di sana ya, elit-elit, bisa jadi elit-elit pengusaha dan sebagainya yang di bidang itu, kalau dia mau bisa jujur dan bisa berpihak kepada masyarakat, saya kira kok orang miskin itu di Indonesia kayaknya nggak ada kayaknya. Kalau semuanya bisa jujur itu. Problem kita kan nggak jujur itu ya, problem kita nggak jujur itu masalahnya. Ini saya kira penting ya untuk kita juga sebagai anak muda untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Ya kita lihatlah nanti setelah Oktober ya. Setelah Oktober ada kepemimpinan baru, apakah betul-betul mampu untuk membongkar mafia-mafia yang seperti itu agar penghasilan Indonesia itu lebih besar dan untuk masyarakat
bawah seperti kita ini, masuk yang bangun pondok ya angel ya Ram itu. Pemerintah ya gak pernah mikirkan itu gitu. Makanya ini menjadi penting saya kira ya. Nah yang paling akhir kita memang nggak lama-lama karena malam 2-3 biar bisa istirahat, setelah itu qiyamul lail bangun gitu ya. Iktikaf gitu ya. Insya Allah. Yang paling akhir begini, mumpung puasa nanti ini kan tinggal beberapa hari. Kita maksimalkan betul malam-malam terakhir ini ya. Malam terakhir di malam 23 sampai takbiran. Itu kalau orang yang kualitas imannya tinggi, itu tambah akhir Ramadan itu tambah susah. Kita berbeda karena kualitas kita kan imannya nggak terlalu tinggi nih. Harusnya ketika sudah akhir-akhir Ramadan ini itu mulai susah hati ini karena akan ditinggalkan Ramadan, gitu ya. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah mau habis ini senengnya ya Allah itu. Masya Allah itu karena sudah akan hari raya Lebaran. Tapi bagi orang-orang tertentu yang makom-makomnya waliullah itu makom-makom kelas tinggi itu tambah susah karena akan ditinggal oleh Ramadan. Nah, kita kan belum makom itu jadi ya enggak apa-apa. Nah, ya kita ngukurnya sederhana sebenarnya. Kalau mau ditinggalkan Ramadan, kita itu senang atau justru kita susah. Ya Allah ini 1 tahun yang saya tunggu-tunggu ini sudah mau habis. Nah, bagaimana kita melihat indikator sederhananya? Kalau di akhir-akhir Ramadan kita masih disibukkan dengan duniawi, nah berarti masih jauh kita. Tapi kalau di akhir-akhir Ramadan kita sudah lebih banyak iktikaf, lebih banyak beribadah, lebih banyak beristighfar, memohon ampun dan sebagainya. Saya kira ini yang saya kira perlu untuk kita lakukan. Bukan berarti kita berbahagia akan ketemu dengan Idul Fitri gitu, enggak. Nah, yang berikutnya setelah itu kita kan juga akan berdoa lagi nanti agar ketemu dengan Ramadan kembali. Nah, ketika sudah Idul Fitri, saya kira ini menjadi penting, sering saya sampaikan di mana-mana. Dosa kita itu ada dosa yang dengan Allah, ada dosa yang itu dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah cukup istighfar, salat taubat, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi ketika ini hubungannya dengan teman, sampean pernah nyakiti temannya, maka harus minta maaf. Ya. Misalkan sampean pernah utang, terus janjiin belum dibayar-bayar, sampai nyakiti temennya, di Idul Fitri harus minta maaf. Agar pengampunannya ini sempurna. Kembali ke fitrah ini sempurna. Misalkan saya dengan siapa yang sering, biasanya dosa sesama manusia ini karena sering kumpul saja. Sering ketemu, sering kumpul, kadang-kadang sering guyon, tapi kadang-kadang menyakitkan, yang tidak kita sengaja kadang-kadang. Kadang-kadang ada juga itu. Pengennya guyon tapi nyakitin. Misalkan contohnya gini, sampean itu kulitnya ireng kan biyen nah, misalkan ya. Kepinginnya guyon sini. Kepinginnya guyon, tapi itu menyakitkan itu. Nah itu nggak boleh juga, itu harus minta maaf. Betul. Harus minta maaf. Misalkan guyoni sampean jomblo kok kan biar enggak pernah payu-payu misalkan. Itu kan mau guyon sebenarnya. Tapi sebenarnya itu menyakitkan, maka harus minta maaf. Nah, orang yang baik itu adalah mau minta maaf dan mau memaafkan kesalahan temannya. Nah, selesai sudah. Kalau bisa begitu, kita betul-betul kembali kepada fitrah kesuciannya. Paling penting lagi yang terakhir, kalau panjenengan masih ada orang tua yang masih hidup, minta maaf kepada orang tua. Penting itu. Yang bisa pulang segera pulang. Ya, yang jauh kalau masih sudah bisa pulang segera pulang ke orang tua, minta maaf, mohon doa dan seterusnya. Itu penting. Karena dosa kita kepada orang tua itu banyak sekali.
Bisa jadi tidak sengaja, bisa jadi apa dan sebagainya ya. Maka di Idul Fitri kalau di Jawa itu sungkem itu penting. Walaupun ada ustadz yang ada ustadz lah gitu ya. Itu yang mempermasalahkan tentang sungkeman itu. Ngapain ke sesama makhluk kok sungkem-sungkem? Ini enggak pas itu. Kenapa saya katakan enggak pas? Karena sungkem itu bukan menyembah. Ini beda ya. Sungkem itu penghormatan kepada seorang ibu yang itu melahirkan anak. Ya, ini saya kira konteksnya bukan menyembah. Atau beginilah, paling gampangnya gini. Orang sholat di hadapan depannya ini adalah tiang. Itu orang itu menyembah tiang atau tidak? Enggak. Harus dilihat konteksnya apa. Jadi ketika orang sungkem ke ibu, itu sebenarnya memuliakan birrul walidain, penghormatan kepada orang tua. Dan itu perintahnya Nabi. Maka kalau ada yang mengatakan, ini ngapain itu? Tangannya dicium sampai bolak-balik itu sampai ke bawah terus minta doa ke orang tuanya. Ini ngaji ini ngendi aku rada aruh itu. Nah, ini penting, jangan sampai ini terdistorsi terkikis ya. Budaya ini bagus saya kira. Untuk sungkem ke orang tua, minta doa, mohon maaf, istighfar lah. Mohon ampun minta maaf lah intinya ya ke orang tua, minta doa ke situ. Itu dahsyat sekali. Sampai nanti pulang jangan lupa itu. Sungkem, cium tangannya. Sampai ini sering nyium orang tuanya enggak sih sampai ini? Sering ya? Wah, bagus lah ya. Cium pipinya itu, minta doa restunya dan seterusnya, insya Allah lah. Pokoknya sampai begitu yang masih hidup orang tuanya jangan disia-siakan. Kalau bahasa ekstrim saya itu begini, orang tua yang masih hidup itu disitulah sebenarnya sampai lebih mudah berdoa tanpa harus sholat tahajud. Sampai jaluk orang tua yang masih hidup mintakan didoakan, beres itu. Mumpung masih hidup jangan sia-siakan. Maka kalau sampai melihat kenapa ketika orang tua sudah sepuh, sakit misalkan ya, itu tetap dirawat oleh anaknya. Apalagi santri, dirawat betul itu orang tua. Kenapa? Karena tahu bahwa orang tua yang masih hidup itu masih bisa mendoakan anaknya. Karena di situ kunci sebenarnya. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngaji ya orang tuanya sakit malah didoakan segera. Nah, ini kan nggak benar. Nah ini kalau ada ustadz-ustadz yang tidak sepakat dengan sungkeman dan sebagainya, saya kira itu tidak tepat, ya. Karena itu adalah bentuk birrul walidain. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib aduhu li kulli hawli minan tahmi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akan ketemu lagi setelah hari raya. Saya secara pribadi kalau ada hal yang kurang berkenan, hal yang tidak baik, saya mohon maaf. Kalau ada yang menyinggung, itu bukan kesengajaan tapi itu adalah kelalaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, hairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.